di video kali ini saya ingin mereview sebuah distro yang baru saja merilis versi terbarunya, yaitu Debian 11 dengan codename Bullseye. Jadi distro ini baru saja dirilis pada tanggal 14 Agustus 2021. Mungkin kita bisa coba lihat rilis note-nya. Jadi ini adalah rilis note-nya. Jadi Debian 11 Bullseye itu dirilis tanggal 14 Agustus 2021 seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Dan ini hasil pengembangan selama 2 tahun 1 bulan lebih. Jadi cukup lama ya. Jadi sejak rilis versi 10 sampai versi 11 ini dirilis, ini kurang lebih 2 tahun lebih ya. Dan yang menarik dari Debian 11 ini adalah ini termasuk rilis yang disupport secara long term. Jadi ini akan disupport sampai 5 tahun ke depan dari sejak dirilis ini. Jadi lebih mirip seperti Ubuntu LTS ya. Dan ini menurut saya cukup bagus ya buat Debian 11 ini. Dan Debian 11 ini juga menyertakan beberapa desktop environment seperti Genome, KDE, dan sebagainya ini, seperti tertulis di sini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan sayangnya untuk versi Genome yang digunakan itu masih menggunakan versi 3.3.8. Bukan Genome 40 seperti yang terbaru yang digunakan seperti oleh Fedora 34 misalnya. Jadi di Debian 11 ini masih menggunakan Genome versi 3.3.8. Sisanya mungkin teman-teman bisa baca sendiri di sini, banyak hal yang ditambahkan di rilis versi 11 ini. Tapi kita langsung coba aja untuk lihat review desktopnya. Yang akan kita review itu adalah Debian 11 dengan desktop environment Genome. Karena instalasinya itu kurang lebih sama ya, seperti di Debian versi sebelumnya, jadi saya tidak akan memperlihatkan proses instalasinya. Jadi di sini saya sudah punya VM yang sudah terinstall versi Debian 11, seperti teman-teman lihat di sini. Di sini login screen-nya ada logo Debian dengan tambahan tulisan 11 di atasnya. Mari kita coba aja login langsung ya. Iya, dan ini adalah default tampilan dari Genome yang ada di Debian 11. Kita akan coba lihat-lihat dulu. Di sini di bagian kiri ada dock. Dan pemilihan aplikasi di Debian 11 ini masih kurang lebih sama seperti Debian sebelumnya. Di sini ada Firefox untuk default web browser-nya, terus ada Evolution untuk email, Writingbox untuk music player, terus ada LibreOffice Writer untuk dokumen viewer atau editingnya juga, terus ada Files, terus ada Software, dan di sini kalau kita mau melihat help-nya. Dan yang terakhir adalah untuk menampilkan semua aplikasi yang dibawa oleh OS ini. Kita juga mungkin bisa lihat-lihat sekilas ya aplikasi yang dibawanya. Cukup sedikit ya, tidak banyak yang diinstal. Oke, sekarang kita akan coba buka dulu terminal. Ini tampilan terminal di Debian 11. Kurang lebih sama seperti di Debian sebelumnya ya. Tampilan defaultnya itu warna putih. Cuma bedanya sekarang ini jadi warna ada hijau-hijaunya di sini nih. Kita akan coba install dulu NeoFetch. Nanti kita akan jalankan NeoFetch untuk melihat informasi desktop kita. Seperti di Debian sebelumnya, di Debian 11 juga kita tidak bisa menggunakan sudo ya. Sudo seperti ini pasti gagal karena kita tidak masuk ke sudo ors file. Jadi kita harus melakukan perintah su ya. Dan memasukkan password rootnya seperti yang kita masukkan pada saat waktu instalasi. Kita akan install NeoFetch. Di sini terlihat saya menggunakan mirror Telkom University ya. Karena waktu instalasi saya menggunakan mirror itu. Oke, NeoFetch-nya udah terinstall. Sekarang kita akan jalankan perintah NeoFetch. Dan ini kira-kira
informasi di desktop genome kita di Debian 11. Kita menggunakan kernel 5.10. Ini ada upgrade ya, karena di Debian versi sebelumnya kita menggunakan kernel versi 4. Terus sisanya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, kita masih menggunakan Genome 338 dan seterusnya. Kita akan coba sedikit lihat ya default aplikasi yang dibawa sama Debian 11 ini. Ini adalah Firefox-nya. Dan Firefox-nya ini kita lihat versinya. Menggunakan versi 78. Terus di sini ada Evolution, ada Rhythmbox. Ini Rhythmbox-nya. Firefox-nya kita tutup dulu ya. Terus ada LibreOffice Writer. Ini LibreOffice-nya ada sedikit improvement ya. Jadi kita menggunakan versi 7.0. Kalau di Debian sebelumnya itu masih menggunakan versi 6, seingat saya. Terus apalagi ya? Ini file manajernya, tampilannya hampir mirip seperti di Debian sebelumnya ya. Dan software Genome Server Manager. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat dari tadi, perhatikan ya. Di sini sama seperti di Debian sebelumnya, tidak ada tombol maximize atau minimize. Tapi seperti di Debian sebelumnya, kita bisa mengakses menu di Genome Tweak Tools. Ini by default sudah terinstall ya di Debian 11. Kita bisa masuk ke Windows Detail Bar. Terus kita bisa aktifkan di sini maximize sama minimize. Nah, kayak gini kan lebih enak ya. Tuh kan lebih enak. Nah, namun sayangnya untuk dock yang ini, yang di kiri ini, kita tidak bisa mengecilkan ataupun mengubah ukuran dari ikonnya ini. Kalau kita mau melakukan itu, kita harus menginstall extension tambahan. Nama extensionnya itu, kita cek di sini ya. apt search -to-dock. Nah, nama paketnya itu ini, -to-dock ini. Jadi kita harus install dulu ini. Kita langsung coba install aja ya. apt install. Sudah terinstall. Nah, setelah terinstall ini kita harus melakukan logout. Agar nanti muncul di menu tweak-nya. Kita sudah logout dan login lagi. Di sini sekarang kita masuk ke menu extension dan sekarang ada menu -to-dock. Ini kita bisa aktifkan dan kita bisa edit ukuran ikonnya di sini. Ini jadi sekarang ukuran ikonnya menjadi lebih kecil ya, karena kita udah atur dari extension ini. Apalagi ya yang ingin kita bahas dari Debian 11 ini? Tadi kernel udah, di text editor. Terminal lagi. Kita akan cek ini ya, login ctl atau session 6. Nah, di sini kita lihat dia masih dia menggunakan Wayland ya. Terus kalau untuk sound servernya masih menggunakan Pulse Audio. Terakhir mungkin kita akan lihat untuk file sistemnya masih menggunakan ext4 dan untuk instalasi Genome ini dia menggunakan disk sekitar 4 GB ya. Ini kurang lebih sama lah seperti di Debian sebelumnya juga disk yang diperlukan untuk instalasi Genome-nya itu kurang lebih seperti ini.
Lainnya apalagi ya yang pengen kita lihat dari Debian 11 ini? Oh iya, di Debian 11 ini tidak ada Flatpak ya, ataupun Snap juga tidak ada. Jadi kalau teman-teman mau menginstall aplikasi dari Flatpak atau Snap, teman-teman harus install dulu Flatpak atau Snap-nya. Boleh pilih salah satu atau install dua-duanya juga boleh sih sebetulnya. Oke, mungkin sekilas review untuk Debian 11-nya mungkin kira-kira seperti itu aja. Tidak banyak yang bisa kita review dari Debian 11 ini, karena memang menurut saya dari segi tampilan ya, dari Debian 10 ke Debian 11 ini tidak banyak fitur yang berubah. Bahkan dari segi pemilihan apa ya, fitur di window title bars-nya aja sama gitu. Jadi tombol maximize sama minimize-nya ini nggak ditampilin gitu. Terus contoh yang lain, terminalnya juga sama menggunakan warna putih gitu. Jadi tidak ada yang berubah gitu. Sisanya mungkin ya sama aja. Oh, mungkin ini satu lagi ya. Kita bisa mengubah background. Ya, background ini penting nih. Ini pemilihan wallpaper-nya nih. Ini dia wallpaper yang tersedia di Debian 11 ya. Ini ada tambahan sih. Saya lihat sih ada yang tambahan. Kita akan coba pakai yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia wallpaper di Debian 11. Oke. Mungkin untuk review Debian 11 ini sampai di sini aja. Apakah Debian 11 ini layak untuk digunakan? Saya kira layak sih pasti. Karena Debian 10 aja waktu itu yang saya review sebelumnya itu masih cukup oke. Dan ini pasti di Debian 11 ini udah ada banyak update dari segi aplikasinya. Kalau Anda menggunakan Debian 10 sebelumnya, Anda bisa langsung upgrade ke Debian 11 ini. Tapi kalau Anda menggunakan Debian versi 9, itu harus upgrade dulu ke versi 10, baru bisa upgrade ke versi 11 ini. Tapi kalau misalkan Anda mau clean install juga boleh, bisa. Nggak ada masalah. Oke, reviewnya sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.